Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa lisanni riyadul kitab wa li ahli masjidil at-tashrif wa barakatuhu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab tentang memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun bi yadihi wa lam ra'atan wa la khatimah illa yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattun wa yantaqima min sahibihi illa ayyun tahaka syai'un min maharimillahi ta'ala wa yantaqima lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Jadi Nabi itu tidak pernah memukul kepada siapapun dengan tangan beliau, baik kepada istrinya atau pembantunya, kecuali beliau pernah mukul orang yang memerangi beliau di jalan Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten pernah ngepuki bojone, hati-hati sapa sing gelem ngepuki. Nyokot wae dina cocok. Ngepuki wae dina nyokot ya fardu. Nggih. Iki hati-hati nggih. Artinya kita ini tidak boleh ringan tangan kepada siapapun. Pembantu itu siapa Pak? Ya semua orang lemah di sekitar kita. Misalkan kita jadi atasan, yo ojo gempang gepuk bawah. Termasuk pada anak-anak, Nabi tidak pernah memukul. Padahal Nabi itu bersabda, Pak, Allah merahmati rumah ya seorang laki-laki yang menggantungkan cemeti di rumahnya untuk mendidik anak-anak. Nabi bersabda begitu, Pak. Allah merahmati orang tua yang menggantungkan cemeti di rumahnya untuk mendidik anak-anaknya. Tapi prakteknya Nabi tidak pernah gebuki wala anake, wala bojone, wala putune. Lah niku, Pak. Makanya ini termasuk pendidikan lagi. Bagaimana mendidik anak, istri, keluarga. Kalau terpaksa gepuk
Niki Nabi menyampaikan, kalau kamu terpaksa mukul, ya boleh dipukul kalau terpaksa. Karena dalam hadis begitu. Alimu auladakum bis-shalah. Ajarilah anak-anakmu untuk sholat. Sab'a sanatin, ketika umur 7 tahun. Fadribuhum bi ashrin. Pukullah dia kalau dia sudah umur 10 tahun kalau tidak melaksanakan sholat. Nabi menyampaikan suruh mukul. Tapi keluarga Nabi tidak sampai dipukul oleh Nabi. Makanya mukul anak itu juga begitu, Pak. Ojo didik-didik sambleng. Didik-didik sambleng. Mulane janganlah kita mendidik anak-anak kita dengan kekerasan. Ingat, Masya Allah. Lupa anak kerasnya memang Pak nggih. Ya memang ini setiap tempat itu beda cara nggih. Beda cara di dalam mendidik. Jadi tetapi secara prinsip kalau toh mukul harap diingat ya. Jangan mukul karena emosi. Mukulnya itu mukul karena kasih sayang ya. Mukul kasih sayang itu beda, Pak. Hati ini kalau beda. Wong gepuk dengan emosi, dengan mukul, dengan kasih sayang itu beda. Podong gepuki tapi beda. Tetapi yang paling baik juga dihindari ya, semaksimal mungkin jangan sampai memukul kepada anak-anak kita, termasuk naik guru ya aja ngepuki murid. Kecuali nak tahu wambeng tenan ngoten nggih dikepuk, mboten napa-napa niat aja ngepuki murid Pak. Ngebuki setan nggone nemplek nggone murid-murid awake dhewe niki ngoten. Napa-napa. Masyaallah. Kecuali ayyujahida fisabilillah, kecuali ketika berjuang di jalan Allah, maka Nabi pernah memukul. Di dalam riwayat Nabi pernah enten wong ngancam Kanjeng Nabi jenenge Ubay bin Khalaf. Di Fadilah Amal itu ada kisah di bab sholat. Ubay bin Khalaf niku ngancam Kanjeng Nabi. Jadi ini saya akan membunuhmu, diancam bunuh. Maka Nabi mengatakan tidak, bahkan kamu yang akan terbunuh di tanganku. Ganti diancam oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya begitu Kanjeng Nabi ngendikan ngoten Pak, Ubay bin Khalaf niku wis wedi. Karena sejak dulu Kanjeng Nabi itu tidak pernah dusta dan pasti setiap omongannya pasti benar. Wong kafir pun percaya. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, orang kafir itu takut. Kalau wong iman, nak wong iman niku wis dadi macan kabeh. Niku lha gandeng macane iki sik dadi wedhus ya sing wedi ngono. Ya nggih. Napa? Macan hutan. Oh, macan hutan. Macan sirkus gak diwedeni ya. Macane kan enten macan sirkus, enten macane kebun binatang kan ngoten nggih. Tambah tinggi tontonan iki hari ini keadaan umat Islam begitu, Pak. Ya kaya ning gone kebun binatang niku dikerangkeng nggih. Akhirnya ya gitu dolanan. Ngoten nggih. Masyaallah. Diuncali nggih. Nah, macan ning kebun binatang biasanya diuncali no. Ya dagingnya cilik-cilik ngoten diuncali. Diuncali daging. Diuncali 20 juta ning masjid iki gak enak. Oh itu. Loh, niki Pak, pengalaman deh Pak.
Wong main. Wong nek dijaulai langsung buyar. Nggih. Ya itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Termasuk Pak di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi termasuk Ta'lim Muta'alim itu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada bab memilih guru. Memilih guru itu menurut Syekh Zarnuji, Pak. Itu nomor 1 kalau golek guru, nomor 1 golekno al-a'lam sing paling ngalim. Apa sih orang alim ini? Alim baik kemarin sudah saya sampaikan nanti juga. Jadi alim secara bahasa. Jadi cari yang paling alim. Artinya kalau orang alim ya secara zahir kitabnya lumayan banyak begitu. Bacanya tidak hanya satu literatur dan dia bisa memahami dari segala sisi. Ini penting. Karena kalau ilmunya kurang, Pak, memahami perkara itu kadang-kadang hanya dari satu sisi saja. Ibarat menjelaskan gajah itu sing kecekel buntute tok. Akibatnya apa? Jadi ini gajah itu bentuknya cilik dawa. Dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, Pak. Tidak hanya gajah itu bentuknya seperti apa. Kalau orang alim itu dia bisa mendefinisikan apa-apa yang ada di luar gajah, yakni habitatnya gajah itu seperti apa. Dia bisa mendefinisikan. Itu orang alim. Jadi memahami ilmu dari segala macam aspek, sehingga dia akan memberikan statement secara komprehensif. Ini saya jaduji begitu. Al-a'lam. Sing nomor 2 Pak niki cara milih guru ngene saya jaduji dawuhne niku napa? Al-awraq yang paling wirai. Nak golek guru golek sing paling wirai. Bahkan saya jaduji dawuhne Pak, kamu jangan terkesan dengan kiai yang pondoknya besar. Ini begini kitab Ta'lim. Jangan terkesan dengan kiai yang pondoknya besar. Jangan terkesan dengan kiai yang pengaruhnya di masyarakat kelihatannya besar. Tetapi pilihlah nih kemudian Syekh Zarnuji orang yang paling wirai. Apa wirai ini pun perlu jelasnya. Napa wirai ini? Wis nak paling wirai niku jomne sing makruh. Sing subhat mboten bahkan wingi tingkat wirai paling tinggi niku apa? Sing halal mawon mboten arep nak merusak akhirat. Golek ana sing gak doyan duit. Golek kiai niku jarene ngoten niki jarene saya jaruji lho, kula mboten golek kiai sing gak doyan duit jarene ngoten. Mulane aja niki aja diceluk kiai nggih, soalé sik doyan duit. Niki nek ketikane saya jaruji, makane sing ning ngarep aja diceluk kiai, soalé iki sik doyan duit. No? Kapan betul doyan duit? Astagfirullahaladzim. Kata zurtumul maqabir nawi nyemplung kuburan gak doyan duit. Mboten saestu muktasik wonten nggih. Di kolong jagat ini kiai yang gak butuh duit banyak. Nyun sewu makane kon goleki ngeten iki. Niki ngendikane Syekh Zarnuji. Jadi sing halal mawon ditolak karena khawatir terhadap akhirat. Soalnya niki koyo sahabat ngoten. Seperti beberapa kali kula critane ya. Said bin Amir bin Khidyam al-Jumahi nggih niku ana gubernur Homs di Syria, gubernur Homs di Syria. Itu beliau diaudit Pak gubernur paling melarat.
Akhirnya kalau Sayyidina Umar dikirim duit, sudah dikirim. Nyo iki tak wae duit untuk keperluan pribadimu. Kan ngoten. Kira-kira duit sekitar 5 miliar lah nak di rupiah. Dikirimi duit 5 miliar. Begitu lima duit itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padha ya awake dhewe ya ngono oleh duit. Lah nak golek kiai golek sing ngene iki jarine saya januji niki. Kula yang ngelu kok maca kitab niku. Masyaallah. Begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un bojone takok, "Napa Mas? Napa Amirul Mukminin sedo?" Oh, gak iki luwih berbahaya daripada matinya Amirul Mukminin. Lho kok iso? Oke. Soalnya donya teko marang aku ngusir akhirat. Ngeten iki lho, saya jan uji tiga goleki guru sing modele ngeten iki. Ngoten nggih. Niku al-Auraq. Buh ana mboran Indonesia enek tenan. Golek ono tapi buh ning ndi. Terus nomor 3 Pak, al-Asan. Cari yang paling tua. Di antara guru-guru itu nanti kalau ada, ini ada muda, ada tua. Kalau sudah 2 pertama kualifikasinya itu Anda dapatkan, tambah lagi kriteria yang ketiga, pilih yang lebih tua. Nak gak ono ya sing nom ya takon. Kemudian yang keempat nih Pak, kriterianya al-waqur. Napa Pak? Guru sing welasan karo santri-santrine. Welas, sayang. Mulane nek kula kepireng nggih enten teng Yaman niku enten kiai enten niku teng Yaman. Masyaallah. Nah, boten itu sinten niku. Habib Hasan Baharun, tapi di Yaman, bukan Hasan Baharun yang di sini. Di Yaman. Pondoknya besar. Kemana-mana numpak sepeda beliau hanya mau makan menu sama yang dimakan oleh santri, dan beliau pantang ambil makan sebelum seluruh santrinya makan. Ini loh Pak, gawe pondok ya Pak. Makanya seperti ini nanti santri-santri itu mendapatkan manfaat dari ilmunya. Makanya saya Zanuji menyampaikan seperti itu. Makanya ini Nabi memberi contoh di dalam mendidik anak, mendidik istri, keluarga, pancarkanlah kasih sayang. Wingi mun sampai ini the power of love. Ternyata kekuatan cinta itu justru yang bisa meruntuhkan imperium-imperium yang besar, bukan dengan senjata, tapi justru dengan kekuatan cinta dan kasih sayang. Tapi bukan cinta nafsu loh ya, nak nafsu buyar gitu. Neng dindi itu perang ya gara-gara nafsu. Cinta kepada 3 ta ya, harta, tahta, wanita ya. Ini Toyota ya, tambah Toyota ya, tambah Toyota. Ya, wa man ila minhu syai'un qatun fayang taqima min sahibihi illa ayun tahaka syai'un mimma harimillahi ta'ala. Maka Nabi pun juga demikian. Tidak ada apa saja yang menimpa kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu disakiti seperti apapun, fayang takima min sohibi, Nabi tidak pernah membalas. Ingat, Nabi itu disakiti fisiknya, tidak pernah membalas. Illa ayyum tahaka syai'un min maharimillah, kecuali kalau yang dihinakan itu agama Allah, maka Nabi bukan membalas perlakuan fisiknya, tapi membalas pelanggaran atas agama Allahnya demi untuk memuliakan agama Allah.
Nggih, Nabi banyak kisah diludahi, dilempari tai unta, sampai begitu sujud maaf tengkuk beliau itu dientepi sama waduke unta. Nabi tidak marah. Bahkan orang-orang yang menyakiti itu dibalas dengan kebaikan. Tetapi Bapak, ketika agama ini dihinakan, maka Nabi bertindak. Jadi bertindaknya itu adalah demi menegakkan agama Allah. Nah, contohnya banyak Nabi menyampaikan, termasuk yang saya ceritakan tadi, Ubay bin Khalaf tadi mengancam untuk membunuh Nabi. Bukan Nabi itu merasa terancam dengan fisiknya. Nabi melawan Ubay bin Khalaf karena mau bertujuan mematikan agama Allah. Tujuannya Ubay bin Khalaf bukan mau menyakiti fisiknya Nabi, tapi hendak yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka orang-orang kafir berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah, cahaya Quran, cahaya agama Allah. Akhirnya Nabi mengatakan, insya Allah saya membunuh. Betul. Akhirnya di dalam satu pertempuran, Pak, betul-betul menyerang Ubay bin Khalaf. Bahkan ketika di medan perang Badar, Ubay bin Khalaf mengatakan, kalau hari ini Muhammad tidak saya bunuh, pasti saya terbunuh. Maka mendekatlah membawa tombak. Niki Sayyidina Umar, Sayyidina Ali wis ngawal Kanjeng Nabi, biarkan saya menghadapi. Maka Nabi katakan, tidak usah, saya aja. Akhirnya dilempar Kanjeng Nabi dengan tombak. Sret. Kena nenggane pelipise niki to, Pak. Sret. Ora nancep, Pak. Nyerempet tok. Begitu nyerempet niku lho nangis gero-gero, Pak, nyerempet tok niku. Nangis gero-gero, Muhammad wis membunuh aku, Muhammad wis membunuh aku. Kalau koncone Abu Jahal, kon niku lara titik sambatan jarine. Lho, Muhammad itu wis ngomong nek membunuh aku, berarti hari ini aku terbunuh. Wis to mate aku. Ini wong kafir padahal, Pak. Ternyata betul, Pak. Begitu kena tombaknya Kanjeng Nabi, infeksi 3 hari meninggal dunia, mati. Lah seperti itu, Pak. Jadi Nabi membalasnya itu untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi bukan untuk karena fisik beliau. Masya Allah. Makanya awake dhewe jangan pisan-pisan, Pak. Jadi wong yo aja dendaman. Dilore iki titenon apa. Oh, kadang-kadang anteni kok. Rawahu Muslim niki. Mulane hati-hati awake dhewe dendaman. Termasuk ojo ndongane Allah, nggih. Nek wong menyakiti kita, doakan kebaikan. Wingi pun disampaikan bab sadurunge infaq billadzi hiya ahsan. Doalah dengan doa kebaikan. Bahaya, Pak, kalau doa buruk, Pak, nanti akan kembali pada dirinya sendiri. Makanya santri-santri nang pondok hati-hati nggih. Kadang-kadang santri-santri nang pondok itu belajar hizib nasor. Nah, niku hati-hati. Oleh niku mendoakan keburukan kepada musuhnya itu silakan. Kalau musuh agama, bukan musuh pribadi. Padha Islame, Pak. Aja meneh padha Islame. Kadang ngijik dulur kan kandung dihizib nasor gara-gara insan. Oh, nyek kon nak kelek. Tenan, balik ning dapurmu dhewe. Hati-hati nih. Sudah banyak kejadian. Gara-gara akhirnya saudaranya sendiri dihizib nasor. Naudzubillah, bencana petaka justru menimpa dirinya sendiri. Makanya wong niku, Pak, nak masuk dietet-etet paribasane awake dhewe, gak usah nglawan. Tapi nak sing dietet-etet agama ya perlu sampean bela. Niatnya membela agama Allah. Ngoten nggih.
Wa an Anas radhiyallahu anhu kuntu amshi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Burdun najraniyun ghalidul qasyati fadrakahu arabiyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan fanadartu ila safhatin nabi sallallahu alaihi wasallam asarat biha khasyatul bardi min syiddati jabdatihi thumma qala ya Muhammad murli mimma lillahi alladhi indak fata ilaihi fadhika summa amara lahu bi aqain mutafaqun alaihi. Ini bukti Nabi Pak, kalau urusan fisik disakiti tidak masalah, silahkan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dulu saya, kata Anas bin Malik, anak angkatnya Kanjeng Nabi, Anas bin Malik, dulu aku berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi memakai baju burdah. Baju burdah. Burdah niku jubah gitu, jubah. Napa? Ya dikalungkan di lehernya. Boten ada yang menerjemahkan burdah niki yang napa? Selendang ya. Nak didamel mriki dadi jenenge sorban. Nak di napa niku disampirne sesisi niki jenenge rida. Tapi nak dikalungne niku jenenge burdah. Niki Nabi suatu ketika memakai kain burdah itu, burdah Najron, dari Najron. Burdah dari Najron itu Pak kasar kainnya kasar. Kemudian ya kasar kainnya itu. Yang di tepinya itu kasar. Itu burdah Najron. Maka Nabi ketemu dengan orang Arab kampung. Fajabadahu biridai jaidatan syadidatan. Maka orang Arab kampung, tiba-tiba orang Arab kampung tapi menarik Pak burdahnya Nabi tarik. Begitu ditarik begitu, Anas bin Malik fanadatu ila safhati Nabi sallallahu. Aku melihat leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas luka karena ditarik selendang ini, burdahnya itu tadi. Kemudian ngomong, Muhammad, perintahkanlah kepadaku dari hartanya Gusti Allah supaya yang ada di sisimu, perintahkanlah kepada harta yang ada di sisi Allah yang ada di sisimu untuk diberikan pada saya. Wis narik gulune Kanjeng Nabi masyaallah sampai gulune beret jaluk duit setengah mon. Kira-kira nek model ngeten iki awake dhewe ya Pak. Kesuwen sikat. Selesaikan saja secara laki-laki. Ngono ki. Wong ora diapa-apane gak njaluk duit dicekel tali gocine ngene awake dhewe ayo. Dadi wis. Masyaallah. Maka begitu ditarik seperti itu, faltafat ilaihi fadhika. Maka Nabi memandang orang Badui tadi dengan tersenyum. Nabi ditarik ngono Pak, tersenyum. Summa amaralu bi aqain. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Anas untuk memberikan apa yang dia minta. Musafakun. Lho niku lho Pak. Nabi dikoyone ngono. Enek wong njaluk padahal njaluke kasar nggih diwehi kali Kanjeng Nabi wa amasaila falatan. Adapun pada orang-orang yang meminta-minta, janganlah kamu usir, janganlah pulang dengan tangan kosong. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Langsung angel gitu urung-urung wis angel gitu
Betul angel kok insyaallah. Ini ngeten iki dilatih kok nggih. Masyaallah. Wa ana ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqina biyanil anbiya'i salawatullahi alaihi wasallam alaihim darabahu qaumuhu fa'adma'uhu wa huwa yamsahu jam'an wajhihi wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Sampun alih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dulu saya melihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ceritanya nabi-nabi yang terdahulu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud pernah didongeng Kanjeng Nabi. Nah, Ibnu Mas'ud mendengarkan cerita dari Nabi bahwa ada nabi-nabi yang terdahulu, doroba qaumuhu, kaumnya melempari batu kepada nabi-nabi yang terdahulu. Fa'ad mau sampai berdarah-darah. Wa huwa yamsahu dam'an wajhihi, dan dia akhirnya mengusap darah yang mengucur di mukanya, di tubuhnya diusap oleh nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wong dibandemi ngoten niku ndongane, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Ya Allah ampunilah mereka karena mereka belum tahu. Niki bisa jadi Pak, Nabi tawadhu ini Nabi sendiri. Tapi Nabi menisbatkan orang-orang yang terdahulu. Niki ngoten. Tapi memang nabi-nabi terdahulu juga sama nasibnya, dilempari batu. Konon Nabiullah Nuh alaihissalam juga begitu Pak, dilempari batu sampai batu itu menenggelamkan tubuh beliau. Jadi sampai urukan waktu, sapa akeh waktu, sampai kaya ngoten. Gara-gara mengajak kaumnya taat kepada Allah. Makanya pun kebauan. Mulane Nabi Nuh ini luar biasa sabar Pak. Ndonga supaya dihancurno iya sakwise 950 tahun dikuyo lagi. Ini senjata terakhirnya akhirnya doanya adalah Rabbil tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu rumah pun dari orang kafir di dunia, habiskan semua ya Allah. Ternyata Nabi Nuh juga menyesal Pak setelah doa ini. Soalnya anake yo kan mulanya hati-hati Pak, nggih donga elek niku masih yo bener, hati-hati menyesal. Nabi Nuh menyesal. Ya bunayyar kamana wala takum ma'al kafirin, wa ya anakku naiklah ke perahu, jangan bersama dengan orang kafir. Akhirnya akhirnya gak gelem nggih, akhirnya tenggelam. Begitu tenggelam, Nabi Nuh sudah selamat di perahu. Nangis Nabi Nuh. Allah, wa nada Nuhu rabbahu faqala inna bni min ahli wa inna wa'daka haq wa anta ahkamul hakimin. Nangis Nabi Nuh, ya Allah, anak kula lanang Gusti niku keluarga kula ya Allah. Tapi janji jenengan niku pasti, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Cara ini basa halus Pak nggih, basa nek awak kula, duh Gusti kula njaluk pengadilan jenengan ngono kan. Anak kula kok katut iki nek basa kula, iki nek basane Nabi Nuh mboten ngoten. Basane Nabi Nuh ngatani Gusti Allah, mane nang donga niku ya sing sopan. Urung-urung lagi ngaco, duh Gusti sugih Gusti ya iki. Gak sopan karo Gusti Allah. Oh, jentit lagi pirang rekaan, terus cucuk wis langsung donga ngono. Donga niku memuji Allah dulu. Ngoten lho, moro ning wong mawon ya ora ujug-ujug njaluk kok. Mesti nak tekone suwan kula sepindah badhe silaturahmi. Ongkos kali, sik ongkos kali ya. Engko ongkos 10 lagi badhe nyuwun anu bantuan niki badhe ngeten. Ngono. Jaluk ning manungsa ngoten, jaluk ning Gusti Allah langsung Gusti.
Ya. Lah ini para nabi, para rasul dia ngoten niku Pak. Jadi sakit. Jadi kalau disakiti seperti apapun masih doa ya Allah ampunilah pada kaumku karena kaumku tidak tahu. Langsung terakhir wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul bisurati inama syadidu di yang liku nafsu indah babi mutafakun alaih. Orang yang kuat, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang kuat itu orang yang bisa mematahkan, mengalahkan musuh-musuhnya. Sesungguhnya orang kuat itu orang yang mampu menahan nafsunya ketika dia marah. Orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri di saat marah. Niku jenenge orang yang kuat. Pun kata lawan terus saking Gusti Allah lepas saking kula. Yen nyuwun sewu kula izin dadi gitu ngene jenengan badhe ngeteraken anak wedok badhe nerusaken kuliah teng Yordania. Lagi itu kan jenengan awal niku jenenge arep tak pesene soto tiga es keliwat. Minggu ngarep insyaallah soto ini minggu ngarep. Ngomong kali Pak Saiful kalau telat bareng isa lagi ngomong nggih pun niki wis dadi wis gak apa-apa. Minggu ngarep mawon insyaallah nggih. Ganti soto teko rawon teko kula mboten ngerti mengke karek anu mawon musyawarah. Niku mawon ini bukan terus terang ya Nawon ini masih dalam usaha ya, usaha itu begitu. Kita tidak tahu, ya makanya kita doain aja. Jadi perjalanannya jelas masih panjang ya, masih panjang. Karena ya bukan habis berangkat terus sukses. Ya ini wow, sebetulnya kalau kita mencari guru itu tadi kriterianya adalah seperti itu. Makanya kita coba kejar gimana saja kalau ada guru seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa memberikan nur cahaya kepada kita sekalian. Apakah di Indonesia nggak ada? Ada. Apakah guru-guru sebelumnya tidak? Iya, seperti itu juga. Tetapi kita pengen lihat level kan grade-nya ya. Sebetulnya maaf Bapak, kalau mau ngaji itu belajar di Indonesia itu bisa. Kitab juga banyak, tinggal belajar. Tetapi semakin banyak suhbah dengan orang-orang soleh, apalagi orang solehnya itu dia maaf di atas langit ada. Di Indonesia mungkin ada guru hebat, di luar negeri ada yang lebih hebat lagi. Wallahu a'lam ya. Makanya ini masih dalam proses panjang. Yang penting saya hanya minta doa pangestu dengan semua saja untuk kami dan keluarga kami. Mudah-mudahan dapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan di akhirat itu saja. Kita mawon, insyaallah minggu ngajeng. Mudah-mudahan Allah menjumpakan kita sekalian. Kita mawon, benar saking Gusti Allah, salah kami lulus. Nggih. Di Pakistan. Jadi dulu tidak termasuk kalau membela Rasulullah itu termasuk membela agama. Dulu sahabat niku Pak Nyun Sewu. Niki ada namanya Abdullah bin Qudafah As-Sahmi. Beliau itu ditangkap oleh Raja Romawi bersama dengan pasukannya. Satu persatu pasukannya itu dimasukkan ke dalam ini Pak, tempayan yang direbus air mendidih. Pasukannya dicemplung nego mati Pak. Kamu masuk agama saya. Kalau kamu masuk agama saya aman. Enggak seperti teman-teman ini. Ya. Singkat cerita dia sendiri dah kalau gitu gini, kamu akan saya bebaskan. Jadi beliau disalib Pak, dipanah Pak, disalib, tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian dilesakkan kena panah Pak, ke kanan, tapi gak dikena no, kanan kiri. Begitu sudah seperti itu, kamu tak bebaskan sekarang, tapi sebagai gantinya Muhammad taruh sini. Maka Abdul bin Qudafah As-Sahmi mengatakan, jangankan Muhammad menggantikan saya di sini,
andaikan Muhammad kamu cocok dengan duri, saya siap mati untuk membela Muhammad. Karena apa yang ada pada diri kanjeng Nabi, bahwa yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Orang yang membela fisiknya Nabi itu berarti membela agama Allah. Tetapi Nabi memberi contoh. Ini contoh pada umatnya bahwa fisik ini siap dikorbankan untuk agama Allah. Diilok nih gak males ya, mboten balas, diadat-adat mboten balas. Tetapi ketika agama dihinakan, maka Nabi membela agama. Nah, sahabat juga begitu, membela Nabi itu adalah dalam rangka untuk membela agama Allah. Nah, ini Nabi dulu tidak hanya begitu. Kalau menceritakan Qatadah radhiyallahu anhu, Qatadah radhiyallahu anhu itu suatu ketika, jadi waktu perang Uhud, ini ada anak panah melesat ke tubuhnya Nabi. Maka Qatadah itu langsung sigap di depannya Nabi, ditangkis itu anak panah yang melesat ke tubuhnya Nabi itu dipakat nih meripate sendiri kok cerep, bersiap menjadi tameng hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya begitu nancep anak panah itu dijabut, ya katut bola matanya itu katut. Begitu katut bola matanya langsung nih dicopot bola mata itu dari anak panah. Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini pengorbananku untuk. Tapi nanti dipegang bola matanya, dipasang lagi, ditutup lagi, didoakan oleh Nabi. Seketika langsung sembuh dengan izin. Seperti itu. Qatadah ikhlas orang, aku yakin gue paling kalau kanjeng Nabi ini ditanda ini ikhlas. Tapi dari orang yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Berarti benar yang membunuh orang yang menghina Nabi dibunuh. Ya, monggo terus demane niki bener ora engko padha-padha didelok ning akhirat mawon ya. Ayo didelok engko ning akhirat bener atau salah. Dan kenyataannya beliau ketika dieksekusi ternyata luar biasa yang takziah. Mungkin di mata makhluk salah, di mata hukumnya kambing ini kan menceritakan di dalam pengadilan kambing jelas salah Pak. Masih gue bilang pasal piro ya tetap salah. Ya gak apa-apa loh, terkorban, tetapi mungkin dia melihat di sisi Allah. Tapi kalau buat tenang nenek sih ngoten-ngoten itu kemudian ayo di bareng kerja. Soalnya hati-hati hati-hati masih macan ya cukup goblok nemen lah macan sing pinter. Masih wis diopeni wedhus mulai zaman noyor ono noyor rene ya rada pinter gitu kan nggih. Ya ngoten mawon nggih. Ngoten lho saking Gusti Allah sangat-sangat Allah. Lha ya subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.